Wanita itu melempar surat perintah pernikahan, langsung mengembalikan identitasnya sebagai putri mahkota, lalu memerintahkan aktivasi kontrak Dewa Perang, memimpin 10.000 pasukan untuk menyerbu New York, mengingat 3 tahun penuh pengorbanannya. Namun tak mendapat sedikit pun perhatian dari pria itu. Ia pun sepenuhnya putus asa. Pria tak tahu berterima kasih itu, bahkan ingin memaksanya berlutut minta maaf pada wanita licik itu di istana, tanpa sadar bahwa kekaisaran yang ia andalkan telah dikepung dari segala arah. Namun saat itu wanita memancarkan aura luar biasa, langsung menuntut agar pria itu menyerahkan gelar putra mahkota, dan menginjak-injak harga dirinya yang sombong. Tapi pria itu tidak tahu bahwa ia akan membayar harga yang sangat mahal. Ternyata wanita itu adalah putri mahkota paling terhormat di dunia. Namun karena sebuah mimpi ia datang ke New York. Karena pria dalam mimpinya mirip dengan pria itu, ia mengira telah menemukan cinta sejatinya. Saat ia melihat kehidupan pria itu sangat menyedihkan, bahkan pelayan pun tidak menghormatinya. Wanita yang baik hati itu pun merasa kasihan, lalu menggunakan ilmu pengobatannya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah sembuh, pria itu sangat berterima kasih, bahkan berlutut 3 hari 3 malam di luar istana, memohon pernikahan dari kaisar. Melihat ketulusannya, kaisar langsung menyetujui, dan wanita pun merasa pria itu sungguh mencintainya. Ia lalu diam-diam menggunakan koneksinya. Dalam waktu 3 tahun, membantu pria itu menjadi putra mahkota yang terhormat. Namun saat itu pria mulai merasa wanita tidak sepadan dengannya, karena ia hanyalah tabib rendah hati. Ketika kaisar menurunkan dekret untuk menjadikannya selir, pria itu sama sekali tidak peduli. Melihat hal ini, wanita sepenuhnya kecewa, lalu menolak perintah di depan umum. Pria pun marah, mengejek bahwa wanita rendahan seperti dia tak pantas menjadi permaisuri. Melihat pria yang dulu ia cintai kini berubah kejam, wanita memutuskan untuk tidak lagi memaksakan diri. Ia berkata akan menulis surat cerai dan mengakhiri semua hubungan. Setelah tenang, ia memilih kembali ke negerinya. Namun ia tak berniat pergi diam-diam. Ia ingin pria itu dan keluarganya berlutut mengantarnya keluar kota. Ia lalu memerintahkan pasukannya menyerbu New York dalam 10 hari untuk menyambut kepulangannya. Saat hendak kembali, wanita licik itu malah menghadangnya dan memaksanya memberi salam sebagai permaisuri. Namun wanita malah balik menghina dia. Wanita licik pun marah, menyuruh anak buahnya memukuli wanita, tapi justru dirinya yang dipukuli balik. Melihat pria datang, wanita licik berharap ia akan melindunginya. Namun wanita terlalu kuat, pria pun bukan tandingannya. Wanita licik akhirnya mengadu pada kakaknya. Karena kekuasaan militer keluarga wanita, kaisar dan putra mahkota pun memanggil wanita untuk meminta maaf. Namun ucapan wanita membuat semua orang terkejut, dan saat wanita licik memakinya, ia langsung menamparnya. Pria itu mencoba membela wanita licik, tapi wanita malah melempar surat cerai, menyuruh pria itu langsung tanda tangan. Pria itu marah melihat keangkuhannya, mengusulkan agar wanita menjadi selir. Namun wanita berkata, dalam 10 hari, pria itu pasti akan menandatanganinya. Pria meremahkannya, menganggap wanita hanyalah tabib rendah kelas. Tak tahu bahwa pasukan wanita telah mengepung dinding kota. Jenderal penjaga kota pun sangat terkejut mendengar ejekan dewa perang terhadap negara. Sang jenderal tak berdaya, hanya bisa menyaksikan mereka menerobos New York dan segera mengirim kabar darurat ke istana. Sementara itu, wanita mengerahkan seluruh kekuatannya, memerintahkan 4 pedagang besar New York menghentikan suplai bahan makanan. New York diambang kehancuran. Namun wanita licik masih sibuk mengadu pada kaisar. Untuk meredakan amarah wanita licik, pria itu pun memerintahkan wanita untuk meminta maaf dan membunuh semua bawahannya. Saat itu wanita tiba dengan tenang. Wanita licik langsung memfitnahnya lagi. Tak tahan lagi, wanita pun menamparnya. Saat pria hendak bicara, ia juga ditampar wanita. Wanita pun bersiap pergi dengan pasukannya. Namun